Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelentang pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kamar, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari alam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Inilah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Ada yang mengatakan bahwa kematian itu bisa memurnikan kenangan. Dalam keluarga kami ada sudah 3 lah. Adik saya dan saat dia masih kecil, tahun umur 3, dan ibu saya dan baru saja bapak saya yang meninggal. Nah, itu benar, kalau ada orang meninggal, kalau kita ingat apa yang terjadi di hidup kita dengan mereka, kita seringkali mengingat saja yang kenangan-kenangan yang indah. Tentu saja saya pernah bertengkar dengan adik saya saat kami masih kecil, itu biasa saja. Tapi saat dia meninggal, saya umur 5, yang saya ingat kenangan-kenangan saja yang indah. Dia adik saya tapi dia yang membawa saya karena dia lebih gemuk lah, lebih kuat. Nah, dia yang bawa saya di belakang dan kami lari-lari dan bermain bersama. Nah, itu. Jadi bisa mengecewakan, rasa kecewa karena kita ingat semua saja yang indah, yang cukup menyenangkan, membahagiakan. Apalagi ibu dan bapak. Saat mereka meninggal, ingat semua itu. Nah, itu cukup mengecewakan, tapi juga bisa menguatkan. Karena orangnya sudah gak ada, sudah meninggal, tapi setidaknya sudah pernah berbahagia dengan dia atau dengan mereka. Jadi bisa merasa hidup itu gak tersia-sia. Karena pernah hidup kita menjadi lebih bermakna karena hubungan itu dengan orangnya. Nah, ini satu jadi hal tersebut jangan dianggap sebagai hal yang kebetulan saja.
hal ini harus dibikin sengaja. Maksudnya kita bikin kenangan-kenangan yang indah. Kenangan-kenangan yang indah. Gak usah berusaha besar. Maksudnya nunggu kapan saja ada kejadian yang luar biasa, menang lotre. Nah, kalau kita nunggu ya lama. Kalau kita berbahagia saja kalau ada wisuda. Jadi dalam perjalanan pelajaran itu menderita terus, ya itu. Tapi sebenarnya bisa setiap hari kita bikin itu. Seperti yang terjadi di dalam bacaan Injil kita hari ini, di mana Tuhan Yesus kasih kenangan dan pengalaman buat Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka sangat beruntung waktu itu melihat Tuhan Yesus berubah rupanya, dan sangat menyenangkan, sangat membahagiakan buat mereka. Petrus pun gak tahu apa yang dia harus katakan. Dia pikir saja tahan, maksudnya sebisa mungkin ditahankan pengalaman itu. Tapi tahu atau tidak mau harus turun dari gurun itu. Jadi cukuplah kita bisa punya pengalaman seperti itu di hidup kita. Seperti kita naik ke gurun, ya, dan kalau kita sampai ke atasnya, wah, perasaannya luar biasa. Hampir kita bisa menyentuh Tuhan, ya, karena wah, sangat indah. Tapi mau tidak mau kita turun lagi, ya, gak apa-apa. Yang penting kita punya pengalaman hidup seperti itu. Ada yang bilang, oh sekarang gak bisa karena gak bisa jalan-jalan ya, keluar, berbahaya sekali. Gak bisa makan di luar rumah. Tapi kalau kita berusaha bisa kok. Benar-benar di luar saja, maksudnya di depan rumah. Pindah mejanya dan di situ disiapkan makanan. Sudah perubahan sedikit itu sudah bisa bikin menjadi kesempatan untuk kita bicara dengan bebas dan bisa banyak ceritanya karena ada perubahan setup atau persiapan makanan di meja. Ya, kami punya supir di Filipina, dia sangat senang berbicara tentang free day-nya, hari yang bebas ya, dia libur. Dia bilang ya biasanya saya undang istri saya dan mama saya dengan anak-anak kami ke park di Luneta. Kami bawa saja pisang yang direbus. Dan mereka di sana, wah, anaknya senang sekali. Mereka lari-lari dan melihat bapak dan ibu mereka bicara, bercanda, senyum, tertawa. Nah, ini yang kenangan yang indah. Cukup sederhana tapi cukup membahagiakan. Nah, kita bikin itu supaya kita bisa lihat sedikit keindahannya hidup ini di dunia ini. Nah, apalagi di surga. Jadi kita bisa tambah semangat lah. Tentu saja kalau penderitaan sudah ada, apalagi yang parah, ini gak bisa tetap kita bisa merasa kecewa dan merasa sangat menderita. Tapi ya seperti yang terjadi kalau ada kematian, semua yang dikatakan adalah kenangan yang indah. Masalahnya kalau gak ada, nah itu yang masalah. Ada beberapa orang tua yang keluar negeri, jadi anak-anaknya, keluarganya gak dapat kenangan-kenangan seperti itu karena mereka terpisah. Tapi tetap saja kalau kita berusaha terus dan benar-benar sengaja bikin itu, sangat meringankan hidup kita
dan kita bisa merasa hidup itu sudah menjadi berkat. Jadi cobalah dan berusahalah kita bikin juga kenangan-kenangan indah itu, supaya penderitaan itu bisa menjadi separuh dan kebahagiaan kita bikin 2 kali lipat karena kita punya kenangan yang indah seperti ini. Ya, semoga hidup kita menjadi lebih bermakna karena kenangan-kenangan indah yang kita bikin diciptakan sengaja. Amin.